Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Haji Masud sebagai kasih kurikulum bidang SD, kemudian MC Bapak Misbah, serta Bapak dan Ibu rekan-rekan guru jenjang SD baik negeri maupun swasta sekota Tangerang Selatan. Insya Allah ya pada siang hari ini kita bersama-sama saling berbagi, saling bertukar pikiran. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Masud, mudah-mudahan kegiatan yang nanti akan kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Walaupun mungkin nanti ada hal-hal yang kurang, ya itu ada suatu hal yang wajar. Dan pada kesempatan kali ini perkenalkan, ya nama saya Agus Barkah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kebetulan tugas saya di SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Di dinas saya diperbantukan menjadi helpdesk untuk pelaksanaan ANBK untuk jenjang SMP. Saya berdua berpartner dengan rekan saya Pak Fadlan yang insya Allah pada hari ini juga ikut nanti memberikan materi. Pada kesempatan kali ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Masud, ya, untuk jenjang SD seperti jumlahnya kalau tidak salah tadi sekitar 310-an ya. Sedangkan yang pada hari ini yang sudah standby atau yang sudah join itu sekitar 190-an ya. Mudah-mudahan setengahnya lagi ya, sisanya nanti bisa bertanya dengan rekan-rekan rekan guru yang hadir pada kesempatan kali ini, karena ini merupakan mungkin untuk jenjang SD merupakan kegiatan yang baru pertama kali ya, dibandingkan kalau untuk jenjang SMP kan sudah beberapa kali ya mengikuti kegiatan ya, walaupun mungkin aplikasinya berbeda, tapi pada prinsipnya, pada intinya adalah sama, yaitu kegiatan UNBK. Nah, untuk jenjang SD mungkin ini adalah sesuatu yang baru pertama kali, tapi jangan khawatir, walaupun kegiatan ANBK nanti baru pertama kali Bapak dan Ibu akan ikuti, akan dilaksanakan, saya yakin Bapak dan Ibu, khususnya di guru-guru di Kota Tangerang Selatan, bisa mengikuti dan bisa beradaptasi dengan cepat. Saya yakin dan saya percaya dengan hal tersebut. Untuk itu sedikit ingin saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan mungkin beberapa waktu ya di tahun 2000-an, mungkin di tahun 2020 Bapak dan Ibu pernah mendengar ya ada namanya istilah AKM ya, asesmen kompetensi minimal. Tapi terus terang saja untuk tahun ini ya, tahun 2021 ya, istilahnya sudah kita atau dari Pusmenjar sudah berganti menjadi yang namanya ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Sedikit akan saya bagikan beberapa materi yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Izin sharing ya Pak. Pak, perantau udah ngajar lewat mana ya? Orang ya? Pantes, Ya. Oke, untuk juknis pelaksanaan AN ya, Asesmen Nasional tahun 2021, Bapak dan Ibu
pelaksanaan asesmen nasional ini memang sudah digembar-gemborkan mulai tahun 2020. Ya. Hanya saja pada pelaksanaannya kita sudah melakukan beberapa kali uji coba, ya, dan ternyata untuk di tahun 2020 pelaksanaannya ditunda dan baru akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini kisaran di bulan September dan bulan Oktober. Nah, untuk kegiatan asesmen nasional ini, ya, ada beberapa hal yang berkaitan dengan kewenangan dalam pelaksanaan asesmen nasional. Ya. Nah, untuk pelaksanaan asesmen nasional ini, di sini yang nanti mungkin Bapak dan Ibu, ya, akan bertemu, akan berjumpa, ya, dari perannya ini lebih banyak memang akan diperankan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP, ya. Nanti dari tingkat LPMP yang akan melaksanakan koordinasi, ya, kegiatan asesmen nasional ini dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baik itu kemudian juga oleh Kementerian Agama, ya, dan di satuan pendidikan atau di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian pelatihan proktor dan teknisi, ya, itu juga akan dilaksanakan. Jenjang SD mungkin nanti ada pelatihan kembali, ya. Kemudian ada posko asesmen nasional di daerah, ya. Dan kewenangan LPMP ini nanti akan dibagi berkoordinasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kantor Wilayah Kemenak, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, ya, dan Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, ya. Ini beberapa bagian yang nanti akan banyak ditemui oleh kita semua. Ya. Ini saya tidak akan bacakan satu persatu, tapi paling tidak hierarkinya nanti seperti ini, proses pelaksanaan asesmen nasional. Ya. Berikutnya, untuk persiapan dan rencana pelaksanaan asesmen nasional, ya, ini pelaksanaannya, ya, untuk rapat koordinasi persiapan asesmen nasional, ya, itu dijabat di tingkat LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian Kemenak, itu sudah dilaksanakan di bulan Februari. Kemudian TOT Helpdesk Asesmen Nasional, ya, itu sasarannya tim teknis LPMP, Dinas Kabupaten Provinsi, Dinas Kabupaten Kota dan Kemenak, ya, itu sudah kami ikuti, ya, kemarin di bulan Maret. Nah, kemudian untuk pembukaan pendataan, ya, nanti akan dilaksanakan kembali di bulan Juli. Dan mudah-mudahan Perpaltik sudah input dan sudah diisi, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan berikutnya pelatihan proktor di satuan pendidikan, ya, ini juga akan dilaksanakan kembali nanti di bulan Mei, Juni, dan Juli. Kemudian akan ada gladi dan gladi bersih AKM, ya, itu untuk tim teknis provinsi, tim teknis kabupaten kota, proktor, siswa SD MI, SMP MTS, SMA MA, dan SMK sederajat. Itu kisaran di bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus, ya. Jadi mungkin insya Allah setelah Lebaran. Kemudian pelaksanaan asesmen nasional sendiri akan dilaksanakan di bulan September dan bulan Oktober. Kemudian pengolahan dan analisis data hasil asesmen nasional itu di bulan November. Kemudian penyusunan profil satuan pendidikan dan wilayah itu di bulan Desember, ya.
Kemudian ini juga perlu kita perhatikan ya untuk peserta ya. Untuk peserta asesmen nasional nanti ya untuk tingkat SD, MI, SD, LB sederajat itu kelas 5 ya. Berarti nanti yang hari ini atau yang sekarang di kelas 4 ya nanti dia akan mengikuti asesmen setelah dia naik kelas di kelas 5. Ya kan? Kelas Itu 5 maksimal jumlah pesertanya adalah 30. Nah, nanti siswanya yang mana nih? Nah, untuk siswanya nanti akan diseleksi, bukan diseleksi ya sebenarnya, tapi kita akan given ya, kita akan menerima dari Pusdatin ya. Jadi data baiknya Bapak dan Ibu, data siswanya paling tidak bisa valid ya untuk persiapan menghadapi ANBK nanti ya. Nah, nanti akan diacak ya oleh Pusdatin melalui data Dapodik. Kemudian dari 30 siswa tersebut jangan lupa juga dicadangkan ya. Cadangan 5 siswa. Ya. Kemudian untuk SPK dan sekolah luar negeri yang sudah memperoleh izin operasional mengikuti nasional dan asesmen nasional diikuti oleh siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif dan yang mampu mengerjakan asesmen secara mandiri. Kemudian ada siswa SLBA, C, G itu tidak ikut asesmen nasional. Kemudian bagaimana dengan program kesetaraan? Nah, untuk program kesetaraan itu bisa mengikuti adalah yang siswa paket A ya. Itu paket A biasanya untuk siswa kelas 5. Yang berikutnya kepesertaan ya, Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik. Jadi nanti Kepala Satuan Pendidikan dan semua pendidik yang terdaftar di Dapodik ya, ini untuk Diknas ya, dan EMIS untuk Kemenak dan mengajar di satuan pendidikan. Kemudian apabila terdapat guru yang mengajar lebih dari satu satuan pendidikan, maka mengisi survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang diajar. Jadi misalkan guru A ya, dia mengajar di SD Negeri 1 dan dia juga mengajar di SD Negeri 5. Berarti nanti pada saat guru tersebut ya mengisi survei ya lingkungan belajar, dia mengisi di 2 sekolah ya. Jadi jangan 1 tapi di 2 sekolah. Tuh. Kemudian apabila terdapat kepala sekolah yang memimpin lebih dari 1 satuan pendidikan, maka mengisi survei lingkungan belajar juga sama. Dia juga mengisi di lingkungan tempat dia memimpin ya di sekolah tersebut. Ini ya. Kemudian untuk pelaksanaannya, jadi Bapak dan Ibu, pelaksanaan untuk ANBK nanti yang pertama itu berbasis komputer dengan opsi moda online ya atau moda semi online, menekankan satuan pendidikan secara online. Nah, maksudnya begini. Jadi Bapak dan Ibu ya di SD-nya ya di tempat Bapak dan Ibu bertugas nanti akan ada perbedaan mana sih yang disebut online, mana yang disebut dengan semi online. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti harus bisa membedakan. Oh, kalau online nanti ada persyaratan khusus. Nah, semi online juga nanti ada beberapa persyaratan khusus. Nanti akan dibahas. Yang kedua, berbagi sarana prasarana atau resource sharing dalam pelaksanaan AN ya. Jadi bisa jadi di sekolah yang belum memiliki sarana prasarana yang lengkap nanti bisa menumpang ya ke sekolah yang secara infrastrukturnya memadai. Kemudian setiap satuan pendidikan dapat melaksanakan asesmen nasional dalam 2 gelombang
ya. Dalam 2 gelombang ini maksudnya 2 hari. Kemudian bagaimana mekanisme pelaksanaan dan pengawasan? Nah, ini dia. Panitia daerah mengkoordinir tempat pelaksanaan asesmen nasional terutama yang menumpang. Seperti tadi ya. Jadi kalau ada sekolah yang secara infrastrukturnya belum memenuhi standar, ya, berarti dia harus lapor ke dinas untuk bisa menumpang ke sekolah yang secara infrastrukturnya memadai. Kemudian dalam 1 hari dapat dilaksanakan 3 sesi, ya, masing-masing sesi maksimal 2 jam. Ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa Kelas 5 Pak yang ujian? kegiatan Yang itu ujian kelas dalam 5. 3 sesi. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pada peserta didik diawasi seperti dalam keadaan ujian, ya. Jadi nanti ada akan disamakan seperti saat melaksanakan ujian. Pak, pengawas asesmen bukan dari asal sekolah pelaksana. Jadi nanti pengawas silang bisa dari jenjang yang sama atau lintas jenjang. Sekolah A, ya, itu nanti gurunya mengawas di sekolah B. Begitupun sebaliknya sekolah B mengawas di sekolah A atau di sekolah C dan seterusnya. Jadi nanti pembagian pengawas nanti itu domainnya dinas dengan para kemarin udah ngisi yang sekolah di jenjang sekolah dasar. Ya. Ya. Itu untuk pengawas. Kemudian seluruh satuan pendidikan dapat di tempat penyelenggaraan asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi, ya. Jadi Bapak dan Ibu, selama Bapak dan Ibu memiliki NPSN, ya, dan database-nya ada di Dapodik, Bapak dan Ibu bisa menjadi tempat penyelenggara asesmen nasional. Kemudian yang berikutnya, pelaksanaan survei lingkungan belajar pada kepala sekolah dan guru dilakukan mandiri tanpa pengawasan, baik saat jam pelaksanaan AN, asesmen, atau di luar jam pelaksanaan, sesuai kurun waktu pelaksanaan asesmen nasional di setiap wilayah. Ya, jadi untuk survei lingkungan belajar, ya, itu dilaksanakan bisa pada saat pelaksanaan asesmen nasional atau di luar pelaksanaan asesmen juga silakan, ya, karena kalau tidak salah waktunya kurang lebih 2 minggu untuk surveinya. Berikutnya pergantian peserta sampel. Jadi yang pertama, peserta cadangan dapat menggantikan peserta utama apabila peserta utama berhalangan hadir dengan alasan yang sudah diketahui sebelumnya pada hari pelaksanaan. Sebagai contoh, misalkan peserta utama 30 peserta nih. Nah, ada 1 siswa yang pada 2 hari sebelum pelaksanaan misalnya memiliki sakit, ya, atau memang tidak dapat mengikuti asesmen nasional. Nah, pada saat itu juga panitia, ya, itu bisa mengganti dengan peserta cadangan. Nanti peserta cadangan juga dihadirkan pada saat pelaksanaan asesmen nasional di hari pertama. Nah, jadi pelaksanaannya, kemudian pada saat pelaksanaan, ya, ternyata dari 30 siswa ini ternyata ada 2 siswa yang tidak hadir pada pelaksanaannya, ya, berarti nanti diambil lagi dari 2 orang kembali untuk menggantikan peserta utama untuk mengikuti asesmen nasional. Nah, bagaimana untuk hari kedua? Untuk hari kedua berarti yang tadi digantikan berarti tidak bisa mengikuti. Berarti yang mengikuti adalah yang atau peserta cadangannya. Nah, bagaimana peserta cadangan sisanya, ya? Sisa peserta cadangan berarti sisanya peserta cadangan berarti tidak perlu datang kembali ke sekolah, ya, untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ya. Jadi peserta cadangan mengikuti penuh mulai dari awal,
ya. Jadi tidak dapat menggantikan pada sebagian asesmen. Itu. Nah, susulan dan penjadwalan ulang. Tidak ada asesmen bagi peserta yang berhadir hadir baik di seluruh sesi maupun sebagian sesi. Tuh. Jadi kalau ada peserta yang dari 30, kemudian ada 5 tidak bisa hadir, kemudian ada misalnya 6 yang tidak bisa hadir, ya cadangan ada 5, dimasukkan 5 kan masih ada 1. Nah, 1 tidak bisa untuk susulan atau penjadwalan ulang. Nah, kemudian yang kedua, bila asesmen nasional di satu pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan di luar kendali seperti listrik, padam, bencana alam, bisa jadi nanti akan dilakukan penjadwalan ulang. Mungkin nanti ini ada mekanismenya tersendiri ya. Kemudian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan asesmen nasional dilakukan oleh panitia tingkat pusat, tingkat provinsi, LPMP, kabupaten kota, ya, satuan pendidikan serta panitia di luar negeri sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Jadi nanti ada kepanitiaan asesmen ya, ANBK di setiap satuan pendidikan atau di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, ini dia alokasi waktu untuk peserta didik ya. Ini ya, hari pertama. Nanti hari pertama tes literasi ya, itu waktunya 75 menit. Kemudian untuk survei karakter 20 menit. Jadi antara tes literasi dan survei karakter ini itu dalam satu aplikasi. Jadi tidak keluar kemudian nanti akan akan tertutup. Tapi pada saat itu juga dia akan melaksanakan tes literasi dan survei karakter. Jadi 75 ditambah 20 menit ya. Jadi ada 95 menit. Ini di hari yang pertama. Kemudian di hari yang kedua ya, mungkin kalau untuk tes literasi lebih banyak ke bahasa Indonesia ya, pelajaran bahasa Indonesia. Seperti ini ya, literasi, membaca. Jadi mungkin nanti soal-soalnya lebih banyak ke soal-soal cerita. Kemudian tes numerasi ya di hari kedua dan survei lingkungan belajar ya, itu sama waktunya 75 menit dan 20 menit. Tes numerasi ya mungkin lebih banyak ke soal-soal yang berkaitan dengan soal matematika ya, numerasi. Tapi juga soal matematika yang nanti bukan seperti soal matematika, tapi lebih banyak ke soal-soal yang bersifat cerita ya. Tuh. Nah, ini dia. Perbedaan soal ujian nasional dan AKM ya. Dari aspek format soalnya ya. Ujian nasional itu pilihan ganda dan isian singkat. Ini mungkin kalau isian singkat untuk di jenjang SMA ya atau SMK. Tapi untuk asesmen nasional atau AKM nanti jenis atau format soalnya ya itu terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan ujian ya. Kalau ini kan cuma ada 2 ya format soalnya, pilihan ganda dan isian singkat. Tapi untuk AKM nanti ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya untuk format soalnya. Kemudian untuk komposisinya. Untuk komposisi, untuk ujian nasional, pengetahuan 40%, aplikasi 40%, dan penalaran 20%. Tapi ini pengetahuan 20%, aplikasinya 50%, dan penalarannya 30%. Untuk aspek konteksnya, ya ujian nasional ya itu 50% soal ujian nasional tidak menggunakan konteks, ya. Kemudian untuk AKM, semua soal diberikan konteks ya, baik itu personal, sosial, budaya, sains ya. Kemudian untuk aspek teks dan untuk stimulus soalnya itu panjangnya 2-3 paragraf atau 100 kata. Sedikit ilustrasi dan tidak berwarna. Hanya 1 teks untuk menjawab 1 soal. Nah,
Tapi kalau untuk AKM nanti panjang bergradasi sesuai kelas, ya. Kalau di kelas atau di jenjang SMA atau SMK itu panjang teksnya bisa sampai 700 kata. Teks disertai ilustrasi dan infografis. Terdapat soal-soal yang memerlukan pemahaman multiteks. Kemudian untuk format jawaban, ya, itu semua jawaban bentuknya tunggal kalau ujian nasional. Tapi untuk AKM disediakan soal dengan jawaban terbuka. Ya. Kemudian administrasi pelaksanaannya untuk ujian nasional itu berbasis CBT ya, computer based ya, tes berbasis komputer. Nah, tapi kalau untuk AKM nanti itu berbasis komputer MSAT atau multi stage adaptive testing ya. Nanti akan dijelaskan. Nah, ini dia ya, infrastruktur TIK pada satuan pendidikan atau sekolah ya. Inilah perbedaan antara online dan semi online. Untuk komputer proktor ya. Nah, ini komputer proktor. Menyebutnya komputer proktor ya, bukannya server ya, tapi komputer proktor. Nah, untuk semi online itu dia untuk CPU-nya bisa berbentuk desktop ya, PC atau all in one ya. Bukan laptop ya. Nah, kemudian untuk CPU-nya 4 core, RAM-nya 8 GB, hard disk free-nya 250 GB, OS-nya Windows 10 ya. Perbandingannya satu server ya atau satu komputer proktor diakses oleh 15 komputer klien ya. Nah, kemudian untuk yang ANBK online itu bisa menggunakan komputer proktornya berbentuk desktop ya. Kemudian PC all in one, laptop ya, terhubung ke internet. Kemudian untuk komputer klien ya, dia berbentuk desktop, PC all in one, laptop, thin client ya, CPU-nya minimal 12 core ya, monitornya 11,6 inch ya atau 12 inch ya. Kemudian RAM-nya minimal 2 GB, resolusinya 1024 x 720, hard disk free-nya minimal 10 GB ya. Kemudian operating sistemnya Windows ya, bisa Linux, Chrome OS, Mac OS atau Raspberry. Kalau yang online ya, ini enggak jauh berbeda ya, sama. Untuk aplikasi ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu di sekolahnya memilih pelaksanaan UNBK-nya semi online, Bapak dan Ibu harus mengcopy dulu nanti nih VHD-nya ya. VHD-nya nanti di copy, masternya ya, nanti baru diinstal di komputer proktor ya, dengan menginstal VirtualBox-nya. Nah nanti Bapak dan Ibu untuk komputer proktor nanti install browser proktor. Nah, kemudian di komputer klien juga nanti ada yang namanya exam browser client ya. Kemudian kalau yang di online ya itu tanpa PHD ya, tanpa aplikasi yang mesti diinstal ya. Tapi Bapak dan Ibu cukup memiliki aplikasi browser proktor yang online dan exam browser client ya, online. Nah, kemudian untuk topologinya, untuk yang semi online ya, itu bandwidth-nya internetnya minimal 1 Mbps untuk sinkronisasi ya. Karena nanti Bapak dan Ibu akan dijadwalkan nih kapan harus sinkronisasi ya. Kemudian IP statiknya dengan segmen 192.168.0 bla 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 ya. LAN ya, jaringan lokal area networknya harus terhubung dari komputer proktor ke komputer klien ya, bukan WiFi ya.
Nah, kemudian kalau yang semi online ya, Bapak dan Ibu minimal internetnya minimal itu kecepatannya 12 Mbps ya per 15 komputer klien. Stabil selama asesmen berlangsung dan dedicated ya, 1:1. IP-nya dinamis dan ini untuk jaringannya bisa berbentuk local area network ya, atau bisa juga melalui jalur Wi-Fi ya. Ini. Nah, ini mungkin masalah yang Bapak dan Ibu mungkin akan alami jika nanti akan pelaksanaan asesmen ya. Yang pertama biasanya mudah-mudahan sih pada saat nanti pelaksanaan asesmen ya dari dinas ya di kabupaten kota, provinsi maupun dari Kemdikbud mungkin sudah berkoordinasi dengan PLN untuk selalu standby ya, tidak dimatikan itu jaringan listriknya pada saat pelaksanaannya ya. Kalau di sekolahan Bapak dan Ibu ada genset ya disiapkan aja gensetnya. Kemudian kalau misalnya listrik mati ya melaporkan kejadian pada tim teknis ya di tingkat kabupaten kota. Kemudian komputer proktor rusak ya saat asesmen berlangsung ya berarti Bapak dan Ibu harus memiliki komputer proktor cadangan ya untuk pengganti komputer yang utama yang rusak ya, komputer proktor yang rusak. Nah, khusus untuk moda semi daring Bapak dan Ibu, jadi nanti setelah PHD-nya diinstal di komputer proktor, nah setelah itu PHD-nya harus di backup di eksternal ya, di eksternal ya, di eksternal sehingga nanti PHD tersebut bisa digunakan di komputer proktor cadangan dan mengajukan unlock serial number kepada tim teknis kabupaten kota. Nanti kabupaten kota akan berkoordinasi dengan tim teknis kabupaten provinsi. Dan jangan lupa melakukan prosedur transfer respon. Nah, kalau yang ini yang ketiga ya bencana alam kejadian luar biasa ini mungkin tidak ya ini juga sama ya kejadian yang mungkin mudah-mudahan sih tidak kita alami juga. Kemudian gangguan jaringan dan internet ya. Jadi kalau jaringan lokal silakan Bapak dan Ibu cek di switchingnya atau kabelnya mungkin ada yang kendor ya. Coba dicek kembali. Kalau internetnya silakan menghubungi providernya penyedia layanan internetnya ya. Sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa melaksanakan AKM ini ya atau ANBK ini dengan lancar. Nah, ini dia kalau peserta tidak hadir ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, peserta yang tidak hadir bisa digantikan oleh peserta cadangan ya. Dengan pergantian peserta cadangan berlaku sampai hari kedua ya. Jadi peserta cadangan itu kalau sudah melaksanakan di hari pertama berarti peserta cadangan itu melaksanakan terus ya. Jadi tidak bisa diganti ya. Misalnya peserta utama di hari pertama nggak bisa, kemudian dia ingin melaksanakan di hari kedua nggak bisa. Jadi tetap di hari kedua tetap yang pesertanya adalah peserta yang cadangan tadi menggantikan. Nah, kalau masalah aplikasi nanti bisa melihat di aplikasi ya di panduannya atau bisa menghubungi tim teknis kabupaten kota maupun provinsi ya. Ini sekilas dari yang kaitannya dengan ANBK. Kemudian yang berikutnya Oke. Nah, ini pemanfaatan web ANBK ya. Jadi sekarang namanya istilahnya adalah web ANBK ya. Kalau di jenjang SMP itu sudah tidak asing lagi ya, dulu namanya UNBK, tapi sekarang kita memanfaatkan web ANBK. Nah, nanti seperti ini data sumber data di web ANBK-nya ya. Jadi Bapak dan Ibu mulai dari sekarang bisa
melihat kembali data siswanya ya yang ada di Dapodik ya untuk segera mempersiapkan ya dilengkapilah yang data-data siswa tersebut. Kemudian kalau memang ada yang belum memiliki nomor induk siswa nasional, tolong dicek kembali ya. Kemudian Bapak dan Ibu mengisi ya seperti saya sudah sampaikan ya perpal kesiapan TIK. Kemudian setelah diisi nanti data tersebut ya akan diolah ya di sini ya. Peserta didik datanya akan diolah oleh Pusdatin ya. Lalu dari peserta data tersebut ya akan menjadi bio AN ya. Bio AN nanti akan dilihat ya, akan dicek kembali oleh Bapak dan Ibu guru ya. Nanti akan diketahui ya apakah data tersebut sudah benar, sudah valid ya. Kalau sudah benar dan sudah valid ya, nanti dari data nominatif sementara menjadi data nominatif tetap ya, NS. Kemudian data siswa tersebut akan masuk ke web ANBK. Nah, dari web ANBK tersebut nanti akan ditetapkan statusnya oleh proktor nanti ya. Statusnya. Kemudian juga ditetapkan oleh proktor ya. Ini modanya moda apa? Mau moda daring online atau semi online. Kemudian juga penetapannya ya. Penetapannya di komputer server yang mana di ruang mana ya. Kemudian juga diatur penjadwalannya ya. Jadwalnya, kemudian sesinya ya. Jadwalnya hari apa, sesi keberapa. Serta bagaimana pelaksanaannya. Kemudian nanti akan ditarik ke server pusat ya. Lalu dari server pusat akan diberikan kembali ke pelaksanaannya ya, akan diberikan kembali ke sekolah untuk dilaksanakan pelaksanaan asesmennya. Ini ya. Jadi akan Bapak dan Ibu mengisi perpal kesiapan TIK ya yang sudah dibagikan. Nah, nanti webnya seperti ini ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau yang kemarin pernah mengikuti simulasi terbatas mungkin ya, yang jenjang SD pernah mengikuti ya, nanti nggak jauh berbeda, nanti Bapak dan Ibu pasti akan login seperti ini. Tapi mungkin Bapak dan Ibu belum bisa login ya, karena memang pos UN-nya, pos ANBK ya dari Pusmenjar belum diupdate ya, sehingga nanti kan Bapak dan Ibu akan diminta untuk menjadi proktor di satuan pendidikan di sekolahnya masing-masing ya. Ini nanti alamat webnya adalah ini ya, https ya anbk.kemdikbud.go.id ya, seperti ini. Nanti di situ menu-menu ada pengumuman, download, kontak, infografis dan seterusnya. Nanti akan seperti ini tampilannya ya. Akan ada menu ya, ada menu dashboard, pengaturan keluar dan sebagainya. Ini ada penetapan data sekolah, biodata siswa ya. Seperti ini. Nanti ini tim teknis, nanti ini pengumuman dari Pusmenjar ya. Ini kemudian di sini ada helpdesk di tingkat kabupaten kota ya, provinsi dan pusat. Nah, ini biasanya berkas-berkas yang diberikan oleh Pusmenjar sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa menarik data tersebut atau mengunduhnya. Ya, ini. Nah, ini dia ya. Jadi SDM ANBK itu terdiri dari tim teknis provinsi ya, ada tim teknis kabupaten kota, ada proktor ya, ada teknisi ya. Mungkin di SD mungkin proktor ya merangkap teknisi kali ya. Kemudian ada pengawas yang akan mengawasi pelaksanaan asesmen tersebut ya.
Nah, ini dia ya, infrastrukturnya di tingkat satuan pendidikan atau di sekolah Bapak dan Ibu ya. Ada komputer proktor, ada komputer klien, kemudian ada jaringan internet, kemudian ada ruangan asistennya ya. Sini. Nah, ini dia. Ini ya pelaksanaannya ya untuk infrastruktur ya. Jadi nanti kalau mandiri nanti dia tinggal pilih mau online atau semi online. Kalau dia menumpang ya berarti dia menumpang ke sekolah yang secara infrastrukturnya sudah memiliki persyaratan atau perlengkapan yang lengkap. Nah, ini contoh ya, contoh penetapan sekolah yang akan dilaksanakan ya. Kemudian ini daftar sekolahnya. Ini data peserta ya. Data peserta itu diambil dari penarikan di AN ya. Nanti kemudian akan ditempatkan ya. Setelah itu akan dibagi per ruang ya, per sesi seperti itu. Nah, ini seperti ini. Ini sebagai contoh, misalkan Adinda Kamelia ya, ini belum disetting, nanti jadwalnya gelombang keberapa ya, gelombang ke-1, servernya 1, ruang 1 ya, pada hari ke-1 ya. Ini gelombang maksudnya sesi ya, dan seterusnya ya sampai seluruh siswa ya. Ada 30 ya untuk jenjang SD. Nah, ini nanti ada pelaksanaannya. Jadi proktor ya akan memiliki ID dan password untuk masuk ke CBT proktor. Nah, nanti untuk loginnya ya nanti nama dan passwordnya akan diberikan oleh proktor untuk peserta untuk bisa masuk atau login ya. Kemudian mengisi daftar hadir ya. Itu nanti juga sama ya, tinggal diunduh di aplikasinya, kemudian dicetak, setelah itu diisi oleh peserta didik, lalu diunggah atau diupload kembali, termasuk juga dengan berita acara ya. Kemudian rekapnya juga diisi juga nanti. Nah, kalau ini contoh kartu asesmen ya nasional ya, ini untuk jenjang SMA ya, nanti untuk jenjang SD sepertinya tidak jauh berbeda ya, seperti ini. Nanti ada username, kemudian ada passwordnya. Kalau ini untuk daftar hadir, secara otomatis nanti nama siswa sudah ada ya. Nanti tinggal diisi oleh siswa untuk daftar hadir atau tanda tangannya. Lalu Bapak dan Ibu pengawas ini mengisi untuk hari dan tanggalnya. Begitupun dengan berita acara. Ini ya. Kemudian ini udah. Yang berikutnya ya, ini paparan teknis aplikasi asesmen nasional berbasis komputer. Jadi nanti Bapak dan Ibu untuk pelaksanaan ANBK yang semi online ya, Bapak dan Ibu secara infrastruktur ya harus ada komputer PC ya untuk proktornya, untuk kliennya. Kalau webcam ini opsional ya. Kemudian Bapak dan Ibu proktor ya dan teknisi mengkonfigurasi jaringan lokal untuk klien dengan menggunakan kabel LAN ya. Kemudian mengkonfigurasi jaringan internet untuk PC proktor ya. Kemudian prerequisite itu adalah aplikasi apa saja yang harus Bapak dan Ibu miliki sebagai seorang proktor. Ya, Bapak dan Ibu harus memiliki aplikasi VirtualBox ya, versinya ini 6.1.418.
Kemudian aplikasi VHD versi 12.9.92 yang masih fresh ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengunduh, mohon maaf, bisa mengcopy dari Pak Misbah. Kemudian ada aplikasi browser Google Chrome ya. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti memiliki aplikasi Google Chrome ya. Kalau bisa Google Chrome-nya yang terbaru ya, diupdate jangan lupa. Kemudian ada aplikasi Exam Browser-nya ya, klien yang versi terbaru, dan aplikasi Exambro Admin versi yang terbaru ya. Nah, ini dia aplikasinya. Nah, nanti Bapak dan Ibu pada saat Bapak dan Ibu harus melihat dari komputer yang Bapak dan Ibu pergunakan ya, komputer Proctor misalkan gitu ya. Nah, kalau komputer Proctornya itu 64 bit, berarti Bapak dan Ibu harus menggunakan browser Chrome-nya yang 64 bit ya. Begitu juga dengan aplikasinya, karena nanti ada aplikasinya yang 64 bit dan yang 32 bit ya. Seperti itu. Nah, ini dia pelaksanaannya ya, secara daring ya. Ini dia. Kemudian aplikasinya, ANBK-nya. Jadi nanti serial number akan muncul, lalu nanti akan diupload ya oleh pusat. Lalu Bapak dan Ibu harus melakukan sinkronisasi ya, kemudian backup ya, kemudian unduh atau download, kemudian nanti akan rilis token ya, lalu statusnya harus aktif di komputer Proctor ya, lalu nanti akan upload hasilnya, lalu harus di backup ya, seperti ini gambarannya ya. Nah, jadi nanti ini gambaran dasar ya. Jadi yang harus nanti Bapak dan Ibu melaksanakan kalau Bapak dan Ibu melaksanakannya secara daring, yaitu Bapak dan Ibu harus menyiapkan komputer Proctor ya dan komputer klien, kemudian setting jaringan ya 192.168.0.199 ya untuk servernya atau komputer Proctornya. Kemudian Bapak dan Ibu memiliki aplikasi yang tadi ya, prerequisite-nya. Kemudian install VirtualBox-nya. Kemudian membuat mesin VirtualBox untuk menjalankan VHD-nya. Kemudian matikan VirtualBox. Kemudian Proctor menjalankan Exam Browser adminnya. Lalu diaktifkanlah itu CBT sinkronnya. Lalu Bapak dan Ibu Proctor memasukkan ID Proctornya serta password. Tunggu sesaat. Kalau Bapak dan Ibu di komputer Proctornya masih offline, coba dicek kembali ya. Berarti Bapak dan Ibu harus balik lagi ke awal, dicek kembali ya. Jadi mungkin ada yang salah. Nah, kalau standby biru berarti Bapak dan Ibu sudah benar dan menunggu jadwal sinkron, karena nanti jadwal sinkron akan diberikan di web ANBK-nya. Kemudian kalau status komputer Proctornya aktif, berarti sudah siap untuk melaksanakan asesmen ya, dengan syarat Bapak dan Ibu harus backup dulu ya. Di menu backup nanti ada menu backup, kemudian hapus, kemudian sinkron, tunggu ada kurang lebih ada 9 tahapan nanti sinkronisasinya. Kemudian dicek status, kemudian dicek daftar pesertanya. Ya, kalau sudah oke, sudah nggak ada masalah. Nah, di-copy deh tuh PHD-nya ya. Setelah itu Bapak dan Ibu jangan lupa harus di setting di transfer responnya ya, seperti ini.
Ya, setelah itu Bapak dan Ibu bisa untuk melaksanakan kegiatan tesnya ya. Nanti seperti biasa kalau Bapak dan Ibu sudah aktif, nanti dicek dulu status tesnya sudah aktif ya. Kemudian pilih daftar tesnya, pilih kelompoknya ya, nanti ada rilis rilis tokennya. Nanti tokennya rilisnya secara online otomatis ya, kelompoknya, lalu siswanya siap tes ya. Kalau sudah jangan lupa nanti cetak laporannya, kemudian di backup. Ini membuat vaksin virtual box ya. Ini gambaran singkatnya seperti ini. Insya Allah nanti mungkin akan dipraktekkan oleh Pak Padlan ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti gambaran seperti ini ya. Setting jaringan sampai nanti keluar seperti ini ya. Nanti Bapak dan Ibu akan menemukan tampilan seperti ini ya. Berarti ini udah siap di input username dan passwordnya ya. Nah ini seperti ini ya. Nih, jadi kalau standby seperti ini, berarti akses ke server pusat ditutup. Serial number sudah terdaftar di server pusat seperti ini ya. Kalau dia berwarna kuning, berarti ID server atau serial number-nya tidak sesuai dengan data server pusat. Kalau dia offline, berarti CBT Singri-nya tidak terkoneksi ke server pusat. Kalau aktif, berarti siap digunakan. Seperti ini. Nah, ini dia yang tadi saya sampaikan ya. Setelah nanti disinkron, ya, nanti ada 9 data yang harus Bapak Ibu akan temui seperti ini. Ya. Ini data pesertanya, ini status tesnya. Ini kelompok tesnya. Ini kalau ada peserta yang keluar otomatis, kemudian dia masuk lagi, tidak bisa login, berarti tugas proktor harus mereset ya atas nama usernya siapa, ya nanti tinggal di checklist, kemudian diklik reset peserta. Nanti dia bisa login ulang lagi. Nah ini dia laporannya, nama proktornya siapa, pengawas siapa, tinggal dicetak. Di backup. Seperti ini. Ini kali ini untuk settingan untuk transfer respon ya. Dengan menggunakan flash disk ataupun dengan cloud ya, di awan ya. Mungkin ini kalau yang kliennya, komputer kliennya ya, nanti seperti biasa ya akan dibuat settingannya seperti ini ya. Nanti tampilannya ada tampilan seperti ini. Nah, ini dia. Ini persyaratannya. Ini. Nanti kalau di komputer proktornya ya sudah tampil seperti ini, berarti secara sistem berarti sudah memenuhi ya. Jadi tinggal di run. Nah, seperti ini. Nanti untuk prakteknya nanti insya Allah mudah-mudahan nanti Pak Padlan sudah menyiapkan, yang mudah-mudahan nanti kita bisa melihat secara langsung ya seperti ini. Oke. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir. Ini kaitannya dengan soal ya, asesmen nanti ya. Jadi Bapak dan Ibu guru ya, yang SD ya, nanti untuk nah ini dia ya, perbandingan antara CBT ya, yang UN kemarin dengan ANBK yang kemarin, yang saat ini ya. Untuk ANBK kita menggunakan yang namanya multi stage test ya, adalah
spesifikasi desain asesmen yang dapat menyesuaikan tingkat kesulitan tes menyesuaikan dengan tingkat kecakapan dari penempuh tes, ya. Ini. Jadi kalau CBT itu kelebihannya memang dia mudah dalam perakitan tes, mudah dalam pengadministrasian tes, mudah dalam pengembangan tes. Ini kelebihannya. Tapi kekurangannya tesnya panjang, tidak efisien untuk penilaian, jadwal tes yang tidak fleksibel, rentan terjadi kebocoran. Tapi dengan MST ya, multi stage ya, itu panjang tes relatif sedang atau lebih pendek daripada tes konvensional. Menempuh tes dapat melihat soal dalam satu stage ya. Jadi kalau waktunya masih banyak, dia bisa pindah dari satu soal ke soal lain. Mudah dalam pengimplementasian, mudah dalam perakitan, jadwal tes dapat dibuat fleksibel, kebocoran dapat ditekan. Kemudian kekurangannya berdasarkan asumsi model tertentu, butir soal yang muncul sulit untuk dikontrol, mahal dalam pengadministrasian karena menggunakan komputer. Nah ini contohnya. Jadi kalau di sekolah Bapak dan Ibu, ya untuk semua siswa yang nanti mengikuti ANBK akan masuk semuanya ke kelas asal ya, misalnya kelas 5 ya untuk jenjang SD. Lalu levelnya level mudah. Kalau soal level mudah bisa dijawab ya berhasil nih, berarti dia masuk ke stage yang kedua ya. Masih sama kelas asal ya, kelas 5. Kemudian soalnya itu level mudah dan sedang. Kalau dia berhasil ya, berarti dia masuk ke stage yang ketiga. Masih tetap sama kelas asal ya. Lalu level soalnya level sedang dan sulit. Ya. Lalu kalau dia berhasil ya, selesai berarti dia dianggap mahir. Tapi kalau di stage kedua ya, dia gagal, berarti secara otomatis nanti masuk ke stage yang ketiga itu soalnya akan lebih mudah ya. Kalau berhasil ya, berarti dia cukup ya. Kemudian kalau tidak berarti masuk ke dasar. Nah, bagaimana kalau di kelas pertama ya, stage pertama dia gagal. Masuk ke stage kedua, dia masuk ke kelas sebelumnya dan kelas asal ya. Berarti kelas sebelumnya kelas 4, 3, 2, 1 ya. Kemudian dan kelas 5 kelas asal. Lalu level soalnya level mudah dan sedang. Kalau berhasil, dia masuk ke stage yang ketiga, ya stage terakhir, kelas asal, level mudah. Kalau berhasil berarti cukup. Kalau tidak berarti masuk ke dasar. Kalau nanti di stage kedua dia gagal, berarti masuk ke stage ketiga, dia masuk ke kelas berikutnya, kelas sebelumnya ya. Lalu levelnya level mudah dan sedang ya. Nah, nanti inilah yang menjadi dasar satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk mengevaluasi ya bagaimana metode pembelajaran di sekolah tersebut ya. Seperti ini ya. Ini yang mungkin sedikit kaitannya dengan soal yang ada di soal AKM nanti ya, karena ada 3 stage itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf lebih kurangnya kalau ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyikapi ya materi tersebut dengan bijak ya, karena memang ini merupakan kegiatan evaluasi ya yang pertama untuk jenjang SD. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menerima materi dari saya, dan lebih kurangnya mohon maaf ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.